Silakan dibuka kembali surah Al-Baqarah ayat ke-10. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, akrimu hamalatal Qur'ani faman akramakum faqad akramani. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan langkah kakinya dari rumahnya masing-masing dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga wasilah kita berkumpul pada pagi hari ini menjadikan wasilah kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan juga wasilah kita berkumpul pada pagi hari ini menjadikan wasilah kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit, dari bala yang membahayakan keluarga kita semuanya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita Ahad kedua ini yaitu pembelajaran daripada ilmu tahsin. Makna daripada ilmu tahsin yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran supaya baik dan benar. Yang dimana ilmu tahsin ini terbagi daripada tiga bagian. Yang pertama ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, dan kemudian ada tajwidul huruf. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, seorang yang senantiasa membaca Al-Quran, harus memahami yang tiga tadi: makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidul huruf. Maka mari sama-sama kita praktekkan, dan kemudian nanti insya Allah saya akan uraikan satu persatu daripada makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan tajwidul hurufnya. Dibuka sudah semua surah Al-Baqarah ayat ke-10. Kita baca dulu, baru nanti kita uraikan satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Baik, silakan diperhatikan daripada ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim. Di dalam kalimat fi qulubihim, di situ terdiri daripada ada huruf fi-nya, ada dua huruf, yaitu ada huruf fa dan ya. Nah, yang pertama cara pengucapan daripada huruf fa. Ya. Yang pertama ada di situ pas kalimat fi, cara pengucapan huruf fa. Di mana bunyinya pengucapan huruf fa atau bagaimana bunyinya pengucapan huruf fa? Cara pengucapan huruf fa, caranya ya, bibir bawah ditempelkan ke ujung gigi bagian atas. Ya, ini nih, bibir bawah ditempelkan ke ujung gigi bagian atas. Itu cara pengucapan huruf fa. Bukan bibir bawah dan bibir atas ditempelkan, bukan. Nanti jadi pak, ya, jadi pak pipu. Nah, sedangkan cara pengucapan huruf fa ini bibir bawah ditempelkan ke ujung gusi bagian atas atau ke ujung gigi bagian atas, ya. Fa, 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 fi, fu, af, ya. Fa, fi, fu, af. Coba, 1, 2, 3. Nah, itu ada hamesnya, ya. Jadi cara pengucapan huruf fa itu ada hamesnya. Apa itu hamas? Nah, jadi kalau huruf fa ini di dalam sifatul huruf itu termasuk daripada sifat dinamakan dengan sifat laha bidul atau sifat yang berlawanan, dan termasuk huruf fa ini yaitu sifat yang diberikan sifat namanya sifat hamas. Ya, nama sifatnya sifat hamas. Apa penjelasan daripada hamas? Penjelasan daripada hamas itu jariyatun nafsi inda nutqil harfi. Itu. Nanti kalau ada yang nanya, mana penjelasan daripada hamas itu?
nafsi inda nutqin harfi. Itu penjelasan daripada hamas. Apa artinya? Jaryanun nafsi, mengalirnya napas kita, ya. Inda nutqin, ketika kita mengucapkan, ya, harfi, ketika mengucapkan huruf-huruf yang bersifat hamas. Nah, ini termasuk daripada huruf fa. Ada yang hamas huruf fa, huruf kemudian shad, itu juga hamas, ya. Jadi mengalirnya napas ketika kita membunyikan huruf-huruf hamas itu termasuk huruf fa. Bagaimana mengalirnya napas itu? Nah, ketika kita membunyikan huruf itu ada angin yang terasa. Makanya cara mempraktekkan huruf yang bersifat hamas, ketika kita mengucapkannya, letakkan tangan kita di depan mulut kita, kemudian kita ucapkan. Contoh seperti huruf fa, 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 fa. Kalau ada angin yang terasa di tangan kita, nah itu yang disebut mengalir napas kita, ya, mengalir napas kita. Jadi ada sebagian daripada napas kita yang keluar, ya. Makanya silakan sekarang letakkan tangannya masing-masing di depan mulutnya dan kemudian ucapkan huruf fa, fa, fi, fu, af. Coba. Fa, fi, fu, af. Nah, kalau pas kita ucapin huruf fa nggak ada angin, contoh fa, fi, fu, af. Nah, nggak ada angin yang terasa, oh berarti itu tidak termasuk sifat hamas. Maka salah baca Qur'annya. Makanya nanti kalau ada yang baca Qur'an huruf fa jadi pa, itu dikoreksi karena bisa mengubah makna juga, ya. Kemudian selanjutnya fi ketemu dengan ada fa berbaris kasroh menghadapi iya mati. Itu huruf fa. Sekarang tadi kita belajar daripada makhrijul huruf dan sifat huruf. Sekarang ilmu tajwidnya. Huruf fa berbaris kasroh menghadapi iya mati, ya. Ada kasroh menghadapi iya mati, maka itu disebut mad asli. Ingat-ingat, mad asli hurufnya ada berapa? Ada tiga. Ada alif mati sesudah fathah, waw mati sesudah doma, iya mati sesudah kasroh. Nah, ini di dalam kalimat fi ada iya mati sesudah kasroh, ya. Atau juga bisa dikatakan begini, penguraiannya, ada kasroh menghadapi iya mati. Nah, kalau ada kasroh menghadapi iya mati berarti itu disebut mad asli. Kalau ada fathah menghadapi alif mati maka itu disebut juga mad asli. Kemudian kalau ada doma menghadapi waw mati maka itu juga disebut mad asli. Ingat-ingat, karena dalam hukum-hukum mad yang dinamakan dengan mad, kalau kita gak paham mad aslinya, mad tabiinya, maka itu akan repot, susah memahami daripada ilmu-ilmu yang lainnya tentang huruf mad. Pembagian daripada huruf mad ada 15 mad. Lanjutkan. Fi, di situ ada huruf ya, ya, ada huruf ya. Cara pengucapan huruf ya, caranya pengucapan huruf ya, i, u, ai, ya, i, u, ai. Cara pengucapannya, letaknya, tempat keluar hurufnya huruf ya itu ada di namakan dengan wasqul lisan, atau huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Nah, itu ya. Temannya yang huruf keluar dari tengah-tengah lidah itu ada huruf jim, shin, ya. Nah, itu, ya.
jim, shin, ya. Jadi kalau kita ada sebagian saudara kita yang membaca sin ketika mengucapkan ta'ud, a'udzu billahi minas. Nah, kenapa sulit untuk dibenerin? Himinas, aturan seperti itu. Ini baca himinas. Nah, kalau ada yang baca himinas berarti tidak tepat di tengah-tengah lidahnya. Ya, jadi huruf jim, shin, ya itu ada di tengah-tengah lidah. Nah, ini kalau pengen punya catatan daripada makharijul huruf, sifatul huruf, dan tajwidul huruf, insya Allah nanti saya kasih kabar. Ustaz Nirman sekarang lagi ditulis dulu bukunya, ya, buku tentang makharijul huruf. Jadi ada 3 buku: makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidul huruf. Itu secara ringkas-ringkas saja, khusus buat orang tua. Kalau untuk anak-anak beda, kalau untuk orang tua beda lagi juga, karena beda cara pemahamannya dan cara penyampaiannya. Lanjutkan. Fi qulubihim, nah di situ di kalimat qulu ada huruf qaf, ya. Kalimat qulu ada huruf qaf. Cara pengucapan huruf qaf adanya di mana? Aqsal lisan fauqu. Atau cara pengucapan huruf qaf ini pangkal lidah bagian bawah. Itu huruf qaf. Kalau nggak tepat, ini misalkan lidah nih, ya. Ini lidah. Yang terlihat oleh kasat mata itu namanya ujung. Nah, kalau qaf ini ujung misalkan. Kalau qaf letaknya di sini, ya, di pangkal lidah bagian bawah. Itu huruf qaf. Jadi bunyinya enggak kaktiku, enggak kokiku, enggak. Tapi tepatkan di pangkal lidah bagian bawah. Qa, qai, qau, aqo. Qa, qai, qau, aqo. Nah itu, ya, coba praktekkan. 1, 2, 3. Nah itu, ya. Dimantapkan lagi. Itu masih kurang tebal, ya. Jahrnya masih kurang, ya. Nanti dipraktekkan saja. Lanjutkan. Fi qulu ada huruf lam. Di kalimat qulu kita ketemu dengan huruf lam. Nah, cara pengucapan huruf lam, ujung lidah ditekan ke langit-langit atas. Ujung lidah ditekan ke langit-langit atas. Cara pengucapan huruf lam, la, li, lu, an. Kenapa kalimatnya harus ditekan? Sebab kalau ada lam mati, kalau tidak ditekan ke langit-langit atas, ujung lidah kita tidak ditekan ke langit-langit atas, maka khawatirnya menjadi memantul, ya. Kalau huruf lam, cara pengucapan huruf lam tidak ditekan ke langit-langit atas, tidak ditekan kuat, ya, tidak ditekan kuat, maka khawatirnya ketika menemukan lam sukun atau lam mati itu memantul. Contoh seperti apa, yang bagaimana yang memantul? Contoh seperti kalimat alhamdulillah, nah, itu kan memantul karena tidak ditekan kuat. Tapi kalau ditekan kuat itu tidak memantul. Alhamdulillah, gitu, ya. Sering saya menyaksikan, mendengar seorang imam membaca, mungkin karena beliau lupa atau apa, lamnya memantul, nggak sadar. Alhamdulillah,
1, 2, 3. Nah, ya. Alhamdulillah. Coba. Lamnya benar, dalnya pas ya karena punya dal. Lanjut, silakan ibu-ibu. Alhamdulillah. 2, 2, 3. Itu ya, rata. Emang udah jadi dalnya kali itu. Ya. Lanjut. Yang penting huruf lamnya dulu. Lanjut. Fi qulu. Kemudian masih di kalimat qulu kita belajar daripada ilmu tajwidnya. Lu lam berbaris domah. Ingat-ingat tadi yang saya bahas, lam berbaris domah, ada domah menghadapi waw mati, maka itu disebut mad asli. Panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harakat. Baca. Atau 2 jari. Gak ngerti misalkan 2 harakat 2 jari. Gak ngerti 2 jari 2 ketukan. Itu ya. 2 ketukan. Itu yang disebut dengan mad asli. Jangan lebih. Lanjutkan. Fi qulubihim. Kalimat bihim. Fi qulubi. Ada huruf ba di situ. Ba bi bu ab. Ba bi bu ab. Nah, kalau cara pengucapan huruf ba adanya di asy-syafatain. Ada di 2 bibir kalau pengucapan huruf ba. Caranya bagaimana? Bibir bawah dan bibir atas disatukan, dirapetin. Ya, cara pengucapan huruf ba. Ba bi bu ab. Ba bi bu ab. Ba bi bu ab. Kalau tadi fa kan bibir bawah ditekan nempel ke gusi, ke ujung gusi atau ke ujung gigi. Kalau ba, bibir bawah dan bibir atas disatukan. Ba bi bu ab. Coba 1, 2, 3. Ba bi bu ab. Ya, kayaknya kalau ba mah insya Allah bisa semua karena mudah. Fi qulubihim. Fi qulubihim. Ketemu dengan huruf ha. Aha. Kalau zaman dulu itu orang tua ngasih tahu kita ini namanya ha gede, gitu. Kalau orang tua dulu, ya ha. Nah, ini cara pengucapan huruf ha. Adanya di aqsal halqi. Ya. Namanya cara pengucapan huruf ha. Adanya letaknya di aqsal halqi, huruf H. Di mana aqsal halqi? Adanya di pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan itu huruf H. H, hi, hu, ah. H, hi, hu, ah. Ya. Tapi kalau masih ah, nah itu berarti gak pas. Ya, gak pas di pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, ah. Ya. Ah. Kalau bahasa olahraga badminton itu dientak. Ya, kalau kita mengucapkan huruf ha itu. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Coba 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ah. Ya, jangan sampai salah. Fi qulubihim. Kemudian kita menemukan daripada huruf mim. Cara pengucapan huruf mim sama seperti huruf ba. Ya, cara pengucapan huruf mim sama seperti huruf ba. Bibir bawah dan bibir atas disatukan. Ma mi mu am, ma mi mu am. Ya. Itu insya Allah mudah, ya, gak terlalu sulit kalau untuk ba, mim itu insya Allah. Kemudian selanjutnya ilmu tajwidnya. Ada
ada mim mati bertemu dengan mim. Itu. Ada mim mati, ya, ada mim mati, mim sukun, takutnya kan nanti mim mati. Ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya apa? Idgham mutamasil silain, ya, idgham mutamasil silain atau idgham mimi. Awas kita ngajarin ke anak kita, jangan dikasih tahu idgham mimi. Itu singkatan. Ya, nanti anak kita taunya mimi. Kayak kemarin santri saya, dia masih SD. Kata umi saya katanya ini idgham mimi Ustaz, bukan idgham mutamasil ya. Ya padahal itu aja. Nah, makanya hati-hati. Kalau kita ngajarin anak, kasih tahu semuanya. Idgham mimi itu kepanjangan daripada idgham mutamasil silain. Nah, kemudian hukum mim mati. Sini ada hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Ada ikhfa dan idgham dulu, idgham mimi, idgham mutamasilain. Kemudian ada ikhfa syafawi, dan kemudian yang ketiga ada idhar syafawi. Ini yang bersangkutan dengan mim mati. Ya, kan tajwid itu ada nun mati dan tanwin, ada hukum mim mati saja. Hukum mim mati ini harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu, khawatirnya semuanya didengungkan kalau kita menemukan mim mati. Hukum mim mati terbagi berapa? Jadi 3. Yang pertama idgham, yang kedua ikhfa syafa, yang ketiga idhar syafawi. Idgham ini hurufnya ada 1, yaitu huruf m. Nah, ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, maka itu dipanjangkan atau didengungkan karena hukumnya idgham mimi, yaitu dimasukkan. Panjangnya berapa idgham mimi? Panjangnya kurang lebih 4 harakat. Ya, atau ada panjang atau 3 harakat. Pokoknya patokannya 4 harakat atau 3 harakat. Jangan kurang dari 3 harakat, ada 3 jari. Idgham mimi tidak boleh kurang daripada 3 harakat. Jangan kependekkan. Ya. Ingat-ingat. Saya ulangi lagi. Mim mati bertemu dengan mim itu dinamakan idgham mimi. Nah, kemudian yang kedua, mim mati idhar syafawi, ya. Ikhfa syafawi, maaf. Bagian yang kedua namanya ikhfa syafawi. Nah, ada berapa huruf ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi juga ada 1. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, mim mati bertemu dengan huruf ba itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Sama, itu juga didengungkan panjangnya 3 harakat. Ya, 3 jari. Panjangnya 3 harakat atau 3 jari. Ya, ingat-ingat. Idgham, ulang lagi, biar ingat. Mim mati bertemu dengan mim, namanya idgham ini. Mim mati bertemu dengan ba, itu dinamakan ikhfa syafawi. Nah, idhar syafawi ada berapa hurufnya? Banyak. Terus bagaimana cara hafalinnya supaya saya hafal 3-3-nya? Supaya saya bisa menghukumi 3-3-nya, hafalin saja yang 2 ini. Ya, idgham mimi dan ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, oh itu idgham mimi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, oh itu ikhfa syafawi. Nah, kalau mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, berarti itu dinamakan idhar syafawi. Jadi kita gak usah repot-repot ngapalin huruf idhar syafawi. Ya, mending kalau hafal enggak banyak. Nah, makanya hafalinnya sedikitnya aja, mim dan ba-nya saja. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan mim, itu idgham mimi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, berarti itu ikhfa syafawi. Kalau mim
bertemunya bukan bertemu dengan mim, bukan bertemu dengan ba, selain daripada mim dan ba, maka itu disebut idhar syafa aja. Mudah ya, insya Allah paham semua. Lanjut, fi qulubihim. Nah, di sini ada mim mati bertemunya dengan apa? Huruf mim, maka itu dinamakan dengan idgham mutamatsil. Panjangnya 3 harakat saja. Fi qulubihim, fi qulubihim, bihim. Dah itu aja. Kemudian maradun, maradun. Nah, kemudian selanjutnya ada huruf ra. Marad. Kita bertemu dengan huruf ra. Cara pengucapan daripada huruf ra, cara pengucapan huruf ra, bagaimana caranya? Ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, ujung lidahnya sedikit melengkung. Ya, ulangi. Cara pengucapan huruf ra, ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, kemudian ujung lidahnya sedikit melengkung. Ketika menekan ke langit-langit itu, ujung lidahnya sedikit melengkung. Jadi bunyinya itu takrir. Apa itu takrir? Bunyinya hanya 2 getaran saja. Ra itu. Sering saya sampaikan ra, ra, ri, ru, au, ra, ri, ru, au. Ya, bukan ra, ri, ru, ar. Kan? Atau dikurangi getarannya menjadi 1 getaran. La, ra, ri, lu, al. Kurang juga. Hanya 2 getaran. Jangan lebih, jangan kurang daripada 2 getaran. Ra, ri, ru, au. Ra, ri, ru, au. Coba 2, 3. Ra, ri, ru, au. Ra, ri, ru, au. Nah, itu ya. Nanti ketahuannya kalau dites harus sampai. Sekarang harus bareng-bareng. Lanjutkan dulu. Mara, masih di huruf ra. Hukum daripada ilmu tajwidnya huruf ra. Hukum daripada ilmu tajwidnya huruf ra ada terbagi menjadi 2, ya. Ilmu tajwidnya, hukum membaca huruf ra itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ra tafhim, yang kedua ada ra tarqiq. Ulang. Cara membaca huruf ra terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ra tafhim, yang kedua ada ra tarqiq. Ra tafhim itu ra yang dibacanya tebal. Ra tafhim hurufnya ada 2. Ya, ra berbaris apa saja? Ra berbaris patah, kemudian ra berbaris doma. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, itu tebal. Ya, ra, ru, ra, ru. Kemudian kalau tarqiq itu ra berbaris kasrah. Ri, 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 ri. Nah, tipis. Ya, enggak wi, enggak. Tipis. Ri, 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 ri. Ya, ro, ri, ru, ro, ri, ru. Coba 2, 3. Ro, ri, ru. Ulang. Kayak ro itu. Bacanya kan 2 getaran. Ro, ri, ru. Coba 2, 3. Ro, ri, ru. Nah, itu masih ru. Ya, makanya ingat. Ro itu sifat hurufnya namanya takrir, 2 getaran. Makanya saya ulangi, cara pengucapan huruf ra itu ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, kemudian ujungnya sedikit melengkung. Kenapa harus melengkung ujungnya? Tapi jangan terlalu melengkung, malah berabe. Maksudnya jangan kebanyakan, dikit aja ujung lidahnya. Ujungnya. Oh, kenapa harus melengkung? Supaya getarannya nggak kebanyakan, nggak kurang. Oh, ri, ru, au. Oh, ri, ru, au. Coba 2, 3.
Nah kalau tamhimnya udah pada benar, nanti dia yang masih ini tipisnya kurang. Ri coba. Nah ini ya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena alarm sudah berbunyi. Cukup sekian materinya. Untuk materinya silakan bagi yang mau baca atau mau mencoba daripada surah Al-Baqarah ayat ke-10. Silakan. Fadhal. Ada. Apa mau satu-satu aja? Ya silakan. Kalau mau. Saya coba saya dulu Ustaz. Ya silakan. Saya tahu saya di depan terus setiap hari tauhid besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf mohon maaf saya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu H itu harus benar-benar bersih ya. H itu harus tepat di tengah-tengah tenggorokan dan sifatnya harus benar-benar bersih. H itu termasuk hamas juga kalau satu huruf. Jadi jangan seperti ada sisanya. Jadi seperti ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah ada sisanya. Ya kalau ini kan beneran jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Diulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Benar ya? Lanjut silakan. Lah. Benar. Lanjut silakan. Fadhal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Nah, baru saya ulang. Fazada, karena kita belum sampai huruf da tadi ya, huruf dalnya. Ini karena ada ketemu huruf da. Nah, cara pengucapan huruf dal bukan pajada, bukan pajada, ya, tapi fazada, beda, dengerin, da, beda kan? Ya, da. Nah itu beda. Nah, memang dan kedengarannya kalau untuk orang awam mungkin sama-sama aja itu dal, tapi salah. Ya, da itu salah. Da itu salah. Ya, da. Nah, itu benar. Ya, yang salah da, yang benar da. Makanya cara pengucapan huruf dal itu ujung lidah ditekan ke gusi bagian atas sini. Ujung lidah ditekan ke gusi bagian atas. Maksudnya yang dalam yang ininya. Ya, ya, da, di, du, ad, yaruddu. Nah, fazada. Ulangi Ustaz. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Lanjut. Wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, lagu sudah dapat, ilmu tajwid belum dapat, ya. Adzabun alimun, ya itu. Azab. Ada pengucapannya bagus, ukuran tajwidnya, ya. Ada itu cuma 2 harakat saja. Jangan sampai adzabun alimun. Itu kebanyakan, ya 2 harakat saja. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
Ulang lagi. Ya, yak. Coba. Yak. Nah, itu. Yoko. Yak. Ya, lanjut silakan. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Alhamdulillah. Lanjut silakan. Fadhal. Ya, Bapak belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nah, itu panjangan